Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Riza Wiranata Putra. Di sini saya ingin mempresentasikan proyek akhir sistem microcontroller yang berjudul Monitoring Suhu dan Kelembapan Ruang via ThingSpeak. Latar belakang: monitoring suhu dan kelembapan merupakan hal yang penting terutama pada ruang server, laboratorium, gudang maupun rumah pintar. Apabila suhu meningkat tanpa diketahui dapat menyebabkan kerusakan peralatan elektronik maupun menurunkan kenyamanan pengguna. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem monitoring yang mampu mengirimkan data secara otomatis melalui internet sehingga kondisi ruangan dapat terpantau kapan saja dan di mana saja menggunakan platform ThingSpeak. Tujuan dari aplikasi ini adalah membangun sistem monitoring suhu dan kelembapan berbasis IoT, membaca data dari sensor DHT22 menggunakan ESP32, mengirimkan data sensor ke platform ThingSpeak, mengaktifkan aktuator secara otomatis ketika suhu mencapai batas tertentu, menampilkan data dalam bentuk grafik agar mudah dianalisis. Kelebihan dan pengembangan dari sistem ini memiliki yaitu yang pertama adalah monitoring dapat dilakukan secara real time. Yang kedua, data tersimpan pada cloud sehingga dapat diakses kapan saja. Yang ketiga, sistem dapat memberikan respon otomatis terhadap perubahan suhu. Yang keempat, ke depan sistem ini masih dapat dikembangkan dengan menambahkan relay untuk menghidupkan kipas notifikasi Telegram atau WhatsApp, dashboard berbasis web, serta aplikasi Android. Komponen sistem ESP32 adalah berfungsi sebagai microcontroller sekaligus pusat pengendali seluruh sistem. DHT22 digunakan untuk membaca suhu dan kelembaban ruangan. LED sebagai indikator visual ketika suhu meningkat. Buzzer memberikan alarm suara apabila suhu melewati batas yang telah ditentukan. Servo digunakan untuk mensimulasikan pembukaan ventilasi otomatis. ThingSpeak berfungsi sebagai cloud untuk menyimpan serta menampilkan data sensor. Walkwi digunakan sebagai simulator sehingga proyek dapat dijalankan tanpa perangkat fisik. Baik, logika kontrol adalah cara kerja sistem ini dimulai ketika ESP32 membaca nilai suhu dan kelembapan di sensor DHT22. Setelah itu, ESP32 terhubung ke jaringan Wi-Fi dan mengirimkan data menuju ThingSpeak menggunakan protokol HTTP, dan sistem akan melakukan pembacaan. Apabila suhu mencapai 30 derajat Celcius atau lebih, maka LED akan menyala. Buzzer akan berbunyi dan servo akan membuka ventilasi hingga sudut berputar 180 derajat. Berikut penjelasan sistem microcontrolling monitoring suhu dan kelembapan. Baik, di sini ada beberapa komponen seperti Wi-Fi, HTTP client, DHT-ESP, dan ESP32 servo. Yang pertama adalah Wi-Fi, di mana Wi-Fi yang berikut yang berisi konschar SSD dan konschar password adalah nilai SSD dan password ini akan digunakan pada fungsi Wi-Fi agar ESP32 dapat terhubung ke jaringan internet. Setelah koneksi berhasil, ESP dapat mengirimkan data sensor ke platform IoT seperti ThingSpeak. Nah, pada ThingSpeak ini ada string APK, di mana string APK digunakan menyimpan write APK dari channel ThingSpeak. Singkatnya, APK berfungsi seperti kata sandi atau identitas channel yang memungkinkan ESP32 mengirim data ke akun ThingSpeak dengan aman. Dan di sini juga ada pin dari DHT
ke ISP ke channel 15, dan LED pin ke channel 2, buzzer pin ke channel 4, dan servo pin ke 19 seperti di gambar ini. Baik, di sini ada void setup. Dimana untuk mengaktifkan komunikasi serial, yaitu serial beginnya adalah 115200. Dan di sini adalah kode untuk perintah mengaktifkan seperti sensor DHT, LED, buzzer, dan servo juga. Lalu di sini ada DHT dengan DHT setup, DHT pin, DHT ESP, DHT 22. Dan di sini ada LED dan buzzer, dimana menggunakan pin mode LED pin output dan pin mode buzzer pin output. Lalu di sini ada digital write, yang dimana akan off dan on kan LED pin low, digital write buzzer pin low. Di sini inisialisasi servo attach servo pin, dimana servo write-nya adalah 0. Dan koneksi, jika nanti kita memulai merunningkan ini, koneksi WiFi akan bertuliskan menghubungkan WiFi. Lalu di sini ada WiFi begin, dan tadi yang pertama itu adalah SSD dan passwordnya. Dan di sini juga ada while WiFi status, apakah jika connect, dan delay juga. Jika berhasil, maka dia akan terdeteksi WiFi connect. Dan di sini ada void loop, dimana jika float suhu, data temperatur, dan float kelembatan adalah data humidity-nya. Dimana nanti saat menjalankan perintah, maka ada suhu sekian, dan ini kelembapan juga ada berapa persennya. Nah, jadi di sini adalah kita menggunakan suhu jika lebih dari 30 Celcius. Jika suhu lebih, maka buzzer dan LED akan menyala dan berbunyi. Dan servo pun juga akan berputar dari 0 ke 180 derajat. Lalu akan muncul dengan tulisan bahwa status suhu panas. Jika dia di bawah 30 Celcius, digital write LED dan buzzer akan turun, lampu akan mati, servo akan menjadi balik 0, dan LED lampu akan mati, buzzer akan stop berbunyi, dan servo akan menjadi 0 lagi, yaitu muter balik ke kiri. Lalu muncul status dimana adalah status suhu normal. Dan di dalam ThingSpeak juga kita sudah membuat dimana URL dan field satunya adalah suhu, dan field 2 nya adalah kelembapan, field 3 nya adalah LED status, field 4 nya adalah buzzer status, dan kelimanya adalah servo status. Dan di sini juga nanti dari HTTP kodenya adalah HTTP GET, dimana HTTP respon akan mengirimkan ke dalam ThingSpeak. Baik, mari kita coba menjalankan sistem ini.
Nah, di sini kita melihat seperti yang tadi pertama menghubungkan WiFi. Jika WiFi connect, maka di sini suhu akan keluar seperti DHT, yaitu 14,6 dan kelembapannya di humidity-nya adalah 25,5. Lalu muncul status suhu normal. Dan ini adalah API dari ThingSpeak yang dikirim melalui WiFi, dan dari HTTP responnya adalah 200, yang berarti itu adalah benar atau normal. Mari kita lanjut. Mari kita ganti suhunya di atas 30 derajat. Ketika suhu di atas 30 derajat, maka status akan berubah menjadi suhu panas dan lampu menyala serta buzzer menyalakan suara. Setelah ini mari kita cek di platform ThingSpeak, di mana suhu akan berubah dari yang suhu 24 dan meningkat ke 50. Jadi akan memunculkan suara dan LED pun juga menyala. Lalu servo juga berpindah tuasnya. Di sini juga ada kelembapan, ada LED, buzzer, relay, dan servo. Di sini masih delay ya. Jadi mari kita lanjutkan ke sini. Nah, jika suhu normal, maka dari servo ini akan berpindah lagi menjadi 0, yaitu ke kiri yang berarti off, LED mati, dan di sini juga buzzer tidak mengeluarkan suara. Lalu kita bisa mengecek di ThingSpeak, dimana tadi di awal adalah monitor suhu normal 24 lalu naik ke 50 dan menandakan itu adalah suhu panas, lalu turun lagi. Sini juga kelembapan pun juga sama. Sini juga di file 3 ada LED, file 4 nya ada buzzer, file 5 nya ada relay, dan file 6 nya ada servo. Baik, dari hasil pengujian, setelah dilakukan pengujian pada simulator Walkwi, ESP32 berhasil terhubung ke jaringan WiFi. Data suhu dan kelembapan berhasil dikirim menuju ThingSpeak dengan HTTP respon kode 200 yang menunjukkan proses pengiriman berhasil. Grafik pada ThingSpeak juga berhasil menampilkan perubahan suhu dan kelembapan secara real time. Selain itu, LED, buzzer, dan servo bekerja sesuai dengan logika yang telah diprogram. Kesimpulan dari sistem ini adalah berdasarkan hasil implementasi dan pengujian dapat disimpulkan bahwa sistem monitoring suhu dan kelembapan berbasis IoT ini berhasil dijalankan.
ESP32 mampu membaca data dari sensor DHT22, mengontrol LED, buzzer, dan servo secara otomatis, serta mengirimkan data menuju ThingSpeak secara real-time. Sistem ini dapat dijadikan dasar untuk pengembangan smart home maupun smart building di masa mendatang. Sekian dari saya dan terima kasih.